Bab 958, Perang di Bawah Tanah. Di dalam lorong bawah tanah yang gelap dan lembab, Morgan bergerak cepat di depan timnya, menuntun mereka dengan penuh kehati-hatian. Napas mereka berat, kelelahan mulai terasa setelah pertempuran sengit di atas permukaan. Namun, tidak ada waktu untuk beristirahat. Morgan tahu Darius dan pasukannya tidak akan membiarkan mereka kabur dengan mudah. "Berapa jauh lagi terowongan ini membawa kita?" Klaus bertanya, masih menopang Hasan yang terluka. Rendra mengamati peta elektronik di tangannya. "Sekitar 100 meter lagi, kita akan mencapai persimpangan. Dari sana, ada 2 jalur, satu menuju pelabuhan dan satu lagi ke pusat kota yang lebih aman." Tapi, sebelum Rendra bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara berat menggema dari belakang lorong. "Mereka ada di sini." Morgan langsung memberi isyarat kepada timnya untuk bergerak lebih cepat. Langkah kaki berat terdengar mendekat, disertai suara gemuruh yang semakin keras. Tidak butuh waktu lama sebelum rentetan peluru menghujani lorong. Butiran debu berjatuhan dari langit-langit ketika beberapa peluru menghantam dinding batu. "Cepat, ke persimpangan!" Morgan berteriak. Leona menembakkan beberapa peluru ke belakang untuk menahan laju pengejaran mereka. Klaus dan Rendra sudah lebih dulu sampai di persimpangan, membuka pintu logam berat yang tampak berkarat dan menuntun Hasan masuk. Morgan memastikan semua orang telah masuk sebelum menutup pintu dan menguncinya dengan paksa. Dari sisi lain, suara benturan keras terdengar, pasukan Darius mencoba menerobos. "Ini tidak akan menahan mereka lama," kata Klaus. Morgan mengamati sekitar. "Rendra, jalur mana yang paling aman dan tercepat keluar?" "Pelabuhan, tapi mereka mungkin sudah mengantisipasi itu. Satu-satunya cara kita bisa selamat adalah keluar di pusat kota dan mencari lokasi strategis untuk menyerang balik." Morgan mengangguk. "Kita keluar di pusat kota. Aku tidak akan lari lebih jauh dari ini. Kita buat mereka membayar atas semua yang telah mereka lakukan." Tanpa membuang waktu, mereka bergerak cepat menyusuri lorong yang kini semakin menyempit. Udara di dalam semakin pengap, namun adrenalin mendorong mereka untuk terus berjalan. Morgan sudah menyiapkan rencana dalam pikirannya. Jika Lucian berpikir bahwa ini adalah akhir dari segalanya, maka ia akan salah besar. Ketika mereka akhirnya mencapai ujung lorong, sebuah tangga besi tua membawa mereka ke permukaan. Morgan membuka palka dengan hati-hati, memastikan tidak ada musuh di sekitar sebelum keluar. Malam masih diselimuti asap kebakaran, tetapi tempat ini lebih sepi dibandingkan area sebelumnya. "Kita harus mencari tempat yang lebih tinggi," kata Leona. "Dari sana, kita bisa memantau pergerakan Darius dan pasukannya." Morgan melihat sebuah gedung tua yang cukup tinggi di dekat mereka. "Kita ke sana, itu akan memberi kita keuntungan taktis." Dengan hati-hati, mereka menyelinap melalui jalanan yang gelap dan penuh puing. Setiap langkah mereka dipenuhi kewaspadaan. Morgan tahu, perang ini belum selesai. Malam ini hanya awal dari pertempuran yang jauh lebih besar. Dan ia bertekad untuk menang. Dari atas gedung tua itu, Morgan mengamati jalanan kota yang dipenuhi bayangan pasukan Darius. Mereka bergerak dalam formasi ketat, menyisir setiap sudut dengan senjata siap ditembakkan. Leona memasang teleskop senapannya, mengintai setiap gerakan musuh. "Kita harus bertindak cepat," kata Rendra sambil mengutak-atik perangkat komunikasinya. "Aku bisa mencoba meretas sistem komunikasi mereka, tapi kita butuh gangguan untuk mengalihkan perhatian mereka." Morgan berpikir cepat. Mereka tak bisa bertahan di sini terlalu lama, tapi jika mereka bisa memanfaatkan situasi ini dengan baik, maka mereka bisa mengubah jalannya pertempuran. "Klaus, Leona, kalian berdua siapkan serangan dari ketinggian. Buat mereka mengira kita ada di beberapa titik berbeda," perintah Morgan. "Rendra, pastikan kita bisa mengakses komunikasi mereka dan membuat kekacauan. Aku dan Hasan akan mencari cara untuk mencapai pusat kota dengan lebih aman." Klaus mengangguk, memasang alat peledak kecil di beberapa titik strategis gedung. "Kita bisa menciptakan ilusi serangan dari beberapa arah. Tapi ini hanya akan memberi kita waktu beberapa menit sebelum mereka menyadari sesuatu." "Itu sudah cukup," ujar Morgan tegas. Leona mulai menembak dari kejauhan, pelurunya mengenai salah satu kendaraan lapis baja milik pasukan Darius. Ledakan kecil terjadi, menciptakan kepanikan di antara mereka. Beberapa pasukan segera berpencar, mencari sumber serangan. Sementara itu, Rendra berhasil masuk ke dalam sistem mereka, menyebabkan radio komunikasi mereka dipenuhi suara-suara yang mengganggu.
Aku berhasil menanamkan pesan palsu di sistem mereka, kata Rendra dengan puas. Mereka akan mengira kita ada di 3 titik berbeda. Morgan tersenyum tipis. Bagus, sekarang waktunya kita bergerak. Dengan langkah cepat, mereka menyelinap keluar dari gedung, bergerak di antara reruntuhan kota yang terbakar. Asap masih membumbung ke udara, menyelimuti malam dengan aroma logam dan mesiu. Mereka tahu, sekali ketahuan, mereka akan dikepung dari segala arah. Namun, Morgan tidak takut. Tidak ada ruang untuk keraguan. Ia bukan sekadar pelarian yang berusaha menyelamatkan diri. Ia adalah pewaris dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertempuran ini. Ketika akhirnya mereka mencapai pusat kota, Morgan berhenti di sebuah bangunan tua yang terbengkalai. Dari sini, ia bisa melihat gedung pusat komando Darius yang menjulang megah di kejauhan. Di sanalah akhir dari semua ini, gumamnya. Kita tidak bisa terus bersembunyi. Saatnya membawa perang ini ke jantung mereka. Klaus mendekat. Kau benar, tapi kita butuh lebih dari sekadar strategi. Kita butuh sekutu. Morgan tersenyum penuh keyakinan. Maka kita buat mereka memilih. Kota ini telah lama tertindas di bawah kekuasaan Darius. Ini waktunya membangkitkan perlawanan. Leona mengangguk. Jika kita bisa membebaskan orang-orang ini, kita tidak hanya melawan sebagai sekelompok kecil pejuang. Kita akan memiliki pasukan. Morgan mengepalkan tangannya. Malam ini, kita bukan hanya bertahan. Kita akan mengambil alih. Dengan tekad yang membara, mereka mulai bergerak, menghubungi para sekutu lama, membangkitkan sisa-sisa kekuatan yang masih tersisa. Mereka tahu pertempuran ini akan menjadi titik balik. Dan Morgan siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Karena bagi Morgan, ini bukan hanya soal bertahan hidup. Ini soal merebut kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Malam semakin larut ketika Morgan dan timnya bergerak melewati lorong-lorong gelap kota yang telah lama dikuasai oleh pasukan Darius. Udara masih dipenuhi dengan aroma mesiu dan kebakaran yang belum sepenuhnya padam. Di kejauhan, suara kendaraan lapis baja dan patroli pasukan musuh terdengar jelas, namun Morgan tetap tenang. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk mengubah strategi. Di dalam gedung tua yang kini menjadi markas sementara mereka, Morgan mengumpulkan timnya. Wajah-wajah lelah namun penuh tekad mengelilinginya. Hasan, meski masih terluka, menatapnya dengan keyakinan. Rendra mengutak-atik perangkat komunikasinya, mencoba menembus sistem keamanan Darius lebih dalam. Leona memeriksa peluru di senapannya, sementara Klaus menyusun strategi berdasarkan peta kota yang terbentang di hadapan mereka. Kita tidak bisa terus bersembunyi. Morgan memulai dengan suara mantap. Darius mengira kita hanyalah sekelompok pemberontak yang melarikan diri. Tapi kita akan membuktikan bahwa dia salah. Leona menatapnya penuh semangat. Apa rencanamu, Morgan? Menunjuk gedung pusat komando Darius di peta. Itu adalah jantung dari operasi mereka. Semua komunikasi, strategi, dan perintah berasal dari sana. Jika kita bisa menghancurkan pusat kendali mereka, kita bisa melemahkan pasukan mereka dan membalikkan keadaan. Rendra mengangguk sambil mengetik cepat di perangkatnya. Aku bisa meretas sistem mereka, membuat kekacauan di jaringan komunikasi. Mereka akan kebingungan dan tidak akan tahu di mana posisi kita yang sebenarnya. Tapi kita butuh lebih dari sekadar gangguan, tambah Klaus. Kita perlu pasukan. Orang-orang kota ini sudah lama hidup di bawah bayang-bayang Darius. Jika kita bisa membangkitkan mereka, kita tidak hanya melawan dengan satu tim kecil. Kita akan memiliki gerakan. Morgan tersenyum. Itulah yang akan kita lakukan. Kita akan memberikan mereka harapan dan alasan untuk bertarung. Kita tidak akan berjuang sendirian. Tanpa membuang waktu, mereka mulai bergerak. Leona dan Klaus bertugas menyebarkan pesan ke seluruh kota, memberitahu para pemberontak bahwa waktunya telah tiba. Rendra bekerja tanpa henti meretas sistem Darius, menyusup ke setiap celah dalam jaringan komunikasi musuh. Morgan dan Hasan, meski terluka, turun ke jalan, bertemu dengan pemimpin gerakan bawah tanah dan meyakinkan mereka untuk bergabung dalam perlawanan. Dalam beberapa jam, mereka telah mengumpulkan ratusan orang. Beberapa adalah mantan tentara yang membelot, beberapa adalah warga sipil yang muak dengan pemerintahan Darius. Mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka menginginkan kebebasan. Malam itu, perlawanan dimulai. Ledakan pertama terjadi di salah satu pos penjagaan Darius, mengalihkan perhatian pasukannya. Leona dan Klaus menembak dari kejauhan, mengeliminasi target dengan presisi mematikan.
Rendra berhasil memutuskan komunikasi mereka sepenuhnya, membuat mereka kehilangan koordinasi. Sementara itu, Morgan memimpin pasukan pemberontak dalam serangan frontal ke pusat komando. Darius tidak tinggal diam. Pasukannya berusaha melakukan perlawanan, tetapi mereka tidak siap menghadapi serangan yang begitu terorganisir. Morgan bertarung di garis depan, setiap pukulan dan tembakan yang dilepaskannya membawa beban kemarahan dan tekad. Ia bukan lagi sekadar pelarian, ia adalah pemimpin, pewaris yang sejati. Ketika akhirnya mereka mencapai gedung pusat komando, Morgan tidak ragu. Ia menerobos masuk, menghabisi penjaga yang tersisa dengan kecepatan dan ketangkasan yang luar biasa. Di ruang kontrol utama, Darius menunggunya dengan ekspresi dingin. "Kau memang lebih tangguh dari yang kuduga," kata Darius, mengangkat pistolnya. "Tapi ini masih belum berakhir." Morgan tersenyum tipis. "Tidak, Darius, justru ini adalah akhirnya bagimu." Dalam hitungan detik, tembakan dilepaskan, dan pertempuran terakhir pun dimulai. Morgan tahu bahwa malam ini akan menentukan segalanya, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh kota yang telah lama menantikan kebebasan. Dan ia berjanji, ia tidak akan kalah.